Dan ya, sampai dengan saat ini kami terus masih mengumpulkan bukti-bukti, keterangan-keterangan yang mungkin bisa kita dapati dari hasil penyelidikan awal mengenai laporan pencurian. Namun demikian, sampai dengan saat ini kita masih terus bekerja, belum ada yang bisa kami sampaikan seperti apa hasilnya, karena kita terus bekerja. Kita coba mengumpulkan keterangan dari para saksi, kemudian kita cek apa yang dilaporkan hilang, kita sedang inventarisir, nanti kita sampaikan kemudian. Ada berapa yang dimintai keterangan saksi? Belum, sampai sekarang kita terus masih akan mencoba meminta keterangan beberapa saksi. Tapi untuk olah TKP sudah dilakukan dan sudah. Apakah statusnya dulu pengaduan, sekarang apa berganti laporan, apa dari dulu memang sudah laporan? Ya, itu mungkin ada keterkaitannya dengan yang terdahulu ya. Artinya itu ada kaitannya. Oleh sebab itu data-data yang kita kumpulkan pun juga cukup banyak. Artinya kita meminta keterangan apakah misalnya itu laporan pencurian, apakah barang yang dicuri, kita sebutkan seperti apa aja yang dicuri, kemudian siapa yang mengetahui dan lain sebagainya. Artinya langkah-langkah penyidik dalam melakukan penyelidikan sampai nanti mungkin akan kita naikkan kepada penyidikan, kita masih berproses. Terkait dengan status kepemilikan barang yang hilang itu juga? Iya, betul sekali. Dan di sisi lain kan juga dari kubu Sinun kan juga melaporkan terkait dengan penamparan ini sendiri. Itu juga sudah masuk belum? Sudah masuk dan kita sedang proses. Sudah ada yang dimintai keterangan dan untuk itu? Sudah. Berapa dan? Ya, nanti kita sampaikan kemudian hasilnya. Ya. So far sih berjalan lancar olah TKP-nya, karena kan yang diperiksa itu kan ada tiga ruangan yang dibongkar, tapi sebetulnya yang kehilangan untuk barang pribadi saya ada di dalam kamar pribadi saya. Sama kalau yang milik keraton yang di sini ada, di luar sini ini ada lemari yang isinya barang-barang kuno seperti cangkir perak, pisau perak, kemudian cangkir kuno peninggalan PB10 itu. Jadi nanti kita baru akan menunggu lagi lanjutan proses penyidikan ini. Gitu. Kalau ini tadi ada sampai berapa gitu untuk adegan olah TKP-nya tadi? Ada berapa tempat titik gitu? Satu, ada 4 TKP gitu. Jadi yang di teras ini, kemudian di ruang tengah kamar pribadi, kemudian masuk ke dalam lagi di ruangan makan. 5 deh berarti sama kamar mandi. Dengan adanya olah TKP ini sendiri harapannya berjalan begitu? Ya, saya nggak mau berangan-angan sih sebetulnya, karena kan kalau untuk ketemu itu ya saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya ini sebagai ini aja sih sebetulnya, pembelajaran dan peringatan bahwa keraton sekarang sudah ada penghuninya, ya kan. Jadi biar tidak ada lagi pencobaan pencurian lagi gitu kan. Ya syukur sekarang kita sudah bisa masuk. Kemudian saya berharap nanti ini daerah sini atau pavilion sini nanti akan ada yang meninggali atau aktif supaya ada yang menjaga. Jadi tidak ada lagi kejadian kemasukan atau kemalingan lagi gitu. Tadi Bu Sriatun juga diajak untuk melakukan itu olah TKP. Oh ya, beliau tadi juga harus menjelaskan pada saat kejadian dia menemukan si orang tersebut, kemudian sampai dia
apa namanya eret-eretan sama si maling itu sampai dia dicekek segala macam, itu juga diceritakan dari posisi depan sampai ke belakang. Gitu. Kita sebagai sesama warga negara Indonesia yang baik maupun saya sebagai sahabat Kanjeng Adit, ketika saya dimintai menjadi saksi oleh kepolisian, saya siap ya menjadi warga negara yang baik gitu ya. Intinya itu, ini apa, semoga titik poinnya, semoga kasus kekerasan di dalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai simbol budaya yang adiluhung bagi masyarakat Jawa khususnya dan bagi rakyat Indonesia pada keseluruhannya ini tidak terulang kembali. Kekerasan ini tidak terulang kembali. Karena Kanjeng Adit memakai baju Jawa, dawuh dalem, ditampar oleh oknum Gusti yang memakai baju, tidak memakai baju adat di tempat adat. Beliau ditampar. Seperti itu. Ini saya takut simbol-simbol budaya kita menjadi presiden buruk bagi simbol-simbol budaya kita. Yeah. Kalau apa tadi kan kalau Gunung bilang bahwa tarian ini sudah tidak dilatih selama 6 tahun, itu apakah sebenarnya selama ini juga latihan apa budaya Ketawang itu sudah rutin setiap Selasa Kliwon atau Jumenengan itu berlangsung tiap tahun. Dan Anda bisa lihat gitu di data media cetak panjenengan atau media elektronik jenengan bahwa tiap kali Sinuwun Jumenengan itu selalu ada tarian budaya Ketawang dan rangkaian upacara Jumenengan dimulai. Jadi sudah jauh-jauh hari dimulai terus, nanti semakin padat ketika mendekati hari H. Jadi tidak pernah tidak latihan itu. Pasti dilakukan. Baik rangkaian yang lain. Sinuwun tidak pernah mengabaikan upacara-upacara adat. Walaupun pandemi sekalipun, kita sebisa mungkin rangkaian upacaranya berjalan, walaupun masyarakat umum kita batasi untuk berkerumun atau melihat. Seperti itu. Rangkaiannya tetap berjalan, termasuk suro. Suro tidak ada kirap, tapi rangkaian upacara di dalam keraton yang selama 1 bulan berjalan semua. Abdi dalamnya itu apakah juga katanya ada aturannya bahwa ini abdi dalam yang paling tidak sudah 25 tahun yang mengajarkan itu sudah 25 tahun menjadi penari budaya Ketawang. Yang paling mendasar dari budaya Ketawang adalah dawuh dalem atau perintah raja. Karena itu otoritas raja, dawuh dalem menjadi persyaratan utama. Jadi penari-penari ini adalah penari-penari yang didhawuhi Sinuwun. Ya, didhawuhi dan tersumpah. Dan sudah bertahun-tahun menjadi penarinya Sinuwun. Menjadi pusaka dalam penari jadi. Itu termasuk abdi dalam gitu. Abdi dalam. Dan menerima gaji resmi dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi tidak ada keraguan. Yang malah menjadi pertanyaan, lah kalau penari yang itu tadi menarikan menghalangi proses penarian kita tadi, itu siapa? Sinuwun tidak ndawuh nih, bahkan Sinuwun tidak kenal. Kami pun juga tidak kenal yang di lapangan, maka kami kaget gitu loh. Artinya tadi itu sebenarnya latihan rutin ya, karena Tarian rutin, latihan rutin ya. tarian rutin.